Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Kali ini saya membacakan komentar di salah satu video di Safa Health ya. Ini di video sinusitis, kepala pusing dan ingus berdarah ya. Ini ada komentar dari Alfonsia Widi 1819 ya. Saya udah 3 bulan kena sinusitis. Semenjak divonis sinusitis, aku cuci hidung pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur ya. Obat-obatan tidak putus-putus, baik itu herbal maupun kimia. Saya juga menggunakan nasal spray setiap hidung tersumbat. Sudah 4 merek nasal saya coba, tapi tak satu pun membantu proses penyembuhan sinusitisku. Hanya satu merek saja yang mampu dan mempan untuk melonggarkan hidungku yang tersumbat ya. Segala pantangan sudah saya lakukan, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda sembuh. Nggak tahu obat apa nanti yang bisa menyembuhkan ya. Oke. Ya, ini dari Kak Alfonsi ya Widi 1819 ya. Oke. Ini sinusitis ya. Sinusitis sudah 3 bulan ya. Ya, sudah cuci hidung pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur ya. Obat-obatan juga sudah dilakukan ya, menggunakan nasal spray juga ya. Oke, gini ya. Jadi kalau untuk nasal spray memang kita tidak anjurkan ya. Kenapa? Karena kalau nasal spray itu penggunaan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan gejala rinitis atau sinusitis yang lebih kronis ya. Jadi tidak dianjurkan untuk pemakaian berkepanjangan ya. Akan tetapi kalau misalkan cuci hidung ya, itu boleh ya kita lakukan terus menerus dan itu tidak ada efek sampingnya. Jadi saya sudah melakukan irigasi nasal sejak tahun 2018 ya. Sampai saat ini pun saya juga kadang masih melakukan irigasi nasal ya. Ya, jadi kalau misalkan hidung saya terasa agak kotor gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah biasa irigasi nasal itu nanti akan tahu sendiri ya. Jadi kapan tidaknya melakukan irigasi nasal itu akan kerasa di hidung teman-teman masing-masing ya. Gitu ya. Jadi kalau irigasi nasal atau cuci hidung itu tidak ada efek sampingnya ya. Ya, ini ya benar ya. Jadi kalau misalkan sudah kronis ya, kronis itu gejala lebih dari 12 minggu ya. Jadi ini kemungkinan sudah kronis juga ya, karena ini ya 3 bulan kemudian juga sudah menggunakan berbagai macam obat tidak mempan ya. Jadi kalau sinusitis kronis itu gejalanya lebih dari 12 minggu dan salah satu tanda kronis itu ya sudah diobati tapi tidak kunjung sembuh ya, sama seperti yang saya alami dulu ya. Jadi sudah berbagai macam obat ya sudah saya lakukan, kontrol rutin setiap bulan itu juga tidak kunjung sembuh ya. Ya, ini ya jadi dari Kak Alfonsia Widi ya. Ini ya kemungkinan sudah kronis ya. Ini ya cuci hidung pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur ya. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi ya. Jadi dari kita ya, dari teman-teman Safa Health itu menganjurkan untuk cuci hidung yang benar yaitu adalah sekali cuci hidung itu 500 ml cairan larutan garam ya. Jadi larutannya itu dan juga harus hangat ya. Jadi sehangat suhu tubuh kita. Satu kali irigasi nasal itu 500 ml ya. Jadi 250 ml untuk hidung kiri, 250 ml untuk hidung kanan ya. Dan juga memang sudah benar ya dilakukannya itu pagi dan malam sebelum tidur ya. Kalau untuk gejala kronis itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam gitu ya. Nah, terus kemudian ini obat-obatan tidak putus ya. Saran saya kalau misalkan sudah habis obat tidak perlu dilanjutkan lagi ya, karena biasanya kalau dokter untuk sinusitis kronis itu pasti ada yang namanya antibiotik ya. Itu pasti antibiotik ya. Jadi antibiotik yang berkepanjangan itu juga akan berefek ke tubuh gitu ya. Lebih baik dirutinkan saja irigasi nasal ya. Silakan gunakan garam cuci hidung gold ya, seperti yang kita ajarkan di Safa Health ya. Untuk saat ini kita menganjurkan cuci hidung itu dengan garam cuci hidung gold, yaitu sudah sesuai dengan yang kita ajarkan di Safa Health, yaitu 500 ml larutannya itu hangat ya. Nah, terus untuk garam gold memang spesialis di sinusitis ya, sinusitis kronis ya.
Ya, silakan cek saja di Google ya, dan dicek testimoninya, itu sudah banyak yang sembuh ya. Itu ya, jadi ini ya, rutinkan saja cuci hidung ya dengan garam gold ya, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur gitu ya. Nah, terus kemudian sinusitis itu pantangannya itu 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Ya, jangan makan atau minum dingin ya. Kemudian pakai masker ketika keluar rumah, dan jangan terkena asap rokok ya. Nah, terus kemudian ketika dulu saya masih terkena sinusitis, masih berjuang ya, ada memang minuman-minuman pantangan yang tidak boleh dikonsumsi ya. Salah satunya adalah teh hangat ya, kemudian susu ya, jangan minum susu ya, produk olahan susu ya. Pokoknya susu yang berbau susu itu hindari dulu karena bisa memperbanyak produksi lendir ya. Kemudian yang minuman kafein atau minuman alkohol, minuman soda juga hindari ya. Lebih baik kalau misalkan ingin minum hangat, itu lebih baik itu menggunakan air putih hangat ditambah 1 sendok makan madu gitu ya. Itu lebih baik, yang lebih menyehatkan gitu ya. Dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis ya, sinusitis itu harus minum minuman hangat ya. Akan tapi saya dulu mengonsumsi teh hangat ya, yang terjadi malah sinusitis saya itu malah tambah parah. Jadi lendir yang di hidung itu ya seperti ada residu teh ya. Jadi produksi lendir itu malah tambah parah gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang lain yang sudah sembuh dari sinusitis ya. Pokoknya tetap semangat dari untuk Kak Alfonsia Widi ini ya. Sinusitis itu bisa sembuh ya. Dirutinkan saja cuci hidung pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur menggunakan garam cuci hidung gold ya. Oke. Dan jangan lupa untuk olahraga ya. Dulu kalau ketika saya masih sinusitis, masih berjuang, itu olahraga saya itu cukup jogging ya, 10 menit di tempat ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.